Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titania Nurhaliza dengan NIM C1C021230 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah pada pemimpin para nabi dan rasul baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga saya bisa menyampaikan materi ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi perkuliahan agama Islam mengenai wawasan keagamaan dan kebangsaan kaum muda yang moderat. Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multikultural serta seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang moderasi beragama. Moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis telah disepakati oleh para pemuka Islam bahwa keduanya merupakan sumber dan referensi utama dalam merujuk sebuah masalah yang dihadapi dalam semua lini kehidupan. Hal ini dilakukan mulai semenjak generasi masa Rasulullah hingga sampai kapan saja selama umat Islam masih hidup di kolong permukaan bumi ini. Begitu pula halnya dengan masalah moderasi beragama yang baru-baru ini cukup berdengung dan bergema di perbincangan di berbagai media. Nah, kata dan istilah moderasi beragama bukanlah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis, akan tetapi kata asing yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi pernyataannya adalah apakah kata moderasi beragama terdapat di dalam Al-Quran dan hadis yang keduanya merupakan sumber pegangan utama umat Islam di dunia? Nah, jawabannya adalah Al-Quran dan hadis bukan kamus istilah, akan tetapi pedoman hidup bagi umat manusia. Yang disaji oleh Al-Quran dan hadis adalah bukan lafaznya, akan tetapi substansi dan maknanya yang harus dicari dan digali oleh pemeluknya, kemudian dikembangkan untuk kepentingan hidup manusia sesuai menurut tempat dan waktu. Nah, disinilah letaknya kedinamisan ajaran Islam. Pedanan kata yang bermakna moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis telah disejajarkan oleh pakar Islam dengan kata wasatan. Kata ini kemudian diperluas dengan berbagai makna. Nah, inilah salah satu ayat mengenai moderasi beragama dalam keseimbangan fenomena alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqa sab'a samawati sibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur. Artinya, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah
sesuatu yang tidak seimbang. Surah Al-Mulk ayat 3. Selanjutnya, moderasi beragama dalam hadis. Nah, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya, maka perbaikilah niatmu. Tetapi jangan berlebihan dalam beramal sehingga menimbulkan bosan. Bersegeralah di pagi dan siang hari, bantulah itu dengan akhir-akhir waktu malam. Berjalanlah pertengahan agar kalian mencapai tujuan. Selanjutnya yaitu hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah, yaitu Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan atau melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama. Nah, sikap moderat dan moderasi adalah suatu sikap dewasa yang baik dan yang sangat diperlukan radikalisasi dan radikalisme, kekerasan dan kejahatan, termasuk ujaran kebencian atau caci maki dan hoax, terutama atas agama adalah kekanak-kanakan, jahat, memecah belah, merusak kehidupan, patologis dan tidak baik. Nah, mengapa penting moderasi beragama? Karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya dua alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Nah, yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Agama juga mengajarkan bahwa menjaga nyawa manusia harus menjadi prioritas. Menghilangkan satu nyawa sama artinya dengan menghilangkan nyawa keseluruhan umat manusia. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Karya-karya ulama terdahulu yang ditulis dalam bahasa Arab tidak lagi memadai untuk mewadahi seluruh kompleksitas persoalan kemanusiaan. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.